Kitab suci menyebut damai itu dengan bahasa shalom. Shalom tidak hanya berarti tidak ada konflik. Shalom tidak hanya berarti bahwa tidak ada peperangan atau pertengkaran. Shalom itu berarti juga ada suatu harmoni di dalam kehidupan. Ada suatu keseimbangan di dalam hidup. Ada suatu keutuhan dan persatuan di dalam hidup. Itulah shalom. Itulah damai sejahtera. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang yang merasa dirinya cukup berada. Pada satu saat dia datang kepada seorang dokter yang sedang praktek. Ketika orang itu masuk ke tempat praktek dokter, dokter itu lalu menyapa dia, "Apa yang engkau alami?" Orang itu lalu menjawab, "Kan tugas dokter kan mengetahui penyakit orang. Kenapa tanya-tanya ke saya?" Lalu dokter itu menjawab, "Kalau begitu saya panggilkan dokter hewan. Karena hanya dokter hewan yang tidak bertanya kepada pasiennya kalau ada." Ternyata orang yang datang kepada dokter itu bukan sakit fisik, tetapi dia adalah orang yang sementara sakit stres. Di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus pergi untuk melayani begitu banyak orang. Bahkan ketika dia menyembuhkan orang, kabarnya semakin tersiar sehingga berkerumunlah orang di kota itu di depan pintu untuk mendapatkan penyembuhan, dan mereka diusir dari roh-roh jahat atau setan-setan. Begitu banyak orang yang datang kepada Yesus untuk meminta penyembuhan, dan Yesus melayani mereka. Bukan hanya di suatu kota tertentu, tetapi juga di kota-kota lain menanti untuk disembuhkan oleh Yesus. Kita dapat melihat bahwa ternyata Yesus begitu sibuk melayani orang-orang yang datang kepadanya. Oleh karena begitu sibuknya, di dalam Injil dikatakan bahwa makan pun dia tidak sempat. Bahkan dari keluarganya dia dikira sebagai orang yang tidak wajar atau gila. Tetapi mengapa Yesus yang begitu sibuk melayani begitu banyak orang, Yesus tetap semangat untuk melayani. Yesus tetap gembira untuk melayani. Yesus tetap merasakan dan mengalami damai di dalam pelayanan. Rahasianya kita dengarkan dalam Injil hari ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dengan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapanya di surga, Yesus senantiasa mengalami kekuatan. Dia terus menerima inspirasi, dia mengalami damai sejahtera, dan dia tetap fokus kepada visinya untuk mewartakan kerajaan Allah. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu. Itulah yang sebenarnya yang dicari pada saat itu, kedamaian.
Kitab suci menyebut damai itu dengan bahasa shalom. Shalom tidak hanya berarti tidak ada konflik. Shalom tidak hanya berarti bahwa tidak ada peperangan atau pertengkaran. Shalom itu berarti juga ada suatu harmoni di dalam kehidupan. Ada suatu keseimbangan di dalam hidup. Ada suatu keutuhan dan persatuan di dalam hidup. Itulah shalom. Itulah damai sejahtera. Orang yang stres adalah orang yang tidak bisa fokus. Orang yang stres adalah orang yang tidak mengalami keutuhan di dalam diri. Orang yang stres di dalam dirinya ada konflik batin. Rasul Paulus mengatakan, hukuman dosa di dalam tubuh melawan kehendak Allah. Aku tidak melakukan kebaikan seperti yang aku inginkan di dalam hati, tetapi aku melakukan kejahatan seperti yang tidak kuinginkan dalam hati. Itulah konflik batin. Mengetahui kebaikan tetapi tidak melakukan. Melakukan kejahatan tetapi itu tidak diinginkan. Itulah konflik batin. Dan menurut Paulus ini terjadi karena ada dosa di dalam diri kita. Dosa inilah yang membuat orang tidak mengalami kedamaian. Dosa inilah yang membuat orang tidak mengalami shalom. Pada saat kita berpaling dari dosa dan kita menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah, pada saat itu kita memiliki shalom, kita memiliki damai sejahtera, karena kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita, atau kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah, maka terjadilah disebut dengan keutuhan, terjadilah yang disebut dengan keharmonisan, terjadilah apa yang disebut dengan persatuan. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika hati kita suci, maka kita akan mampu melihat kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang uskup agung di Amerika yang bernama Uskup Agung Fulton Johnson. Dia meninggal pada tahun 1979. Dia disebut sebagai tokoh gereja yang sangat berpengaruh. Dia selalu dinantikan khotbahnya oleh jutaan orang yang menontonnya di televisi. Dan Paus Benediktus telah mengangkat dia menjadi seorang beato. Suatu kali, Uskup Agung Fulton Johnson mengatakan demikian. Tuhan telah merancang hati manusia dalam bentuk hati Valentine. Bulan Februari itu bulan Valentine, hati bentuknya seperti ini. Dia mengatakan apa? Tuhan telah memutuskan membagi dua hati. Satu hati untuk Tuhan, untuk dibawa Tuhan ke surga. Satu hati ditempatkan di dalam dada manusia. Dia mengatakan, selama manusia hidup di dunia ini, manusia selalu merasa kekurangan.
Manusia baru mengalami kepenuhan hati jika jiwanya, hatinya telah bersatu dengan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Yesus datang agar mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Yesus datang dan turun ke dunia agar kita manusia dapat bersatu dengan Tuhan dan hidup dalam kepenuhan. Maka Santo Agustinus mengatakan apa? Hatiku gelisah sampai bersemayam di dalam Dikau, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memperoleh kepenuhan hidup di dalam perjuangan, di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini? Kita dapat memperoleh kepenuhan hidup di dalam perjalanan kita di dunia ini adalah seperti seorang anak laki-laki yang berjalan bersama dengan ayahnya. Anak laki-laki itu tangannya yang satu memegang erat tangan ayahnya, dan tangan laki-laki yang satu digunakan untuk mengambil batu, untuk mengambil buah-buahan, untuk mengambil bunga-bunga, dan juga untuk menggapai kupu-kupu yang lewat. Anak itu berjalan dengan pandangan cakrawala ke depan, dan kakinya kadang-kadang berjalan ke jalan yang salah. Tetapi dia tidak pernah tersesat, karena tangannya yang satu selalu berpegang kepada tangan ayahnya dengan erat. Itulah yang terjadi dengan Yesus. Yesus begitu sibuk melayani, dia juga mengalami kelelahan, tetapi dia selalu punya waktu untuk menyendiri dan berdoa, berpegang kepada Bapanya di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami kegelisahan sebagaimana yang dirasakan oleh Ayub dalam bacaan yang pertama tadi. Kalau di dalam kehidupan kita mungkin mengalami stres. Kalau di dalam kehidupan kita merasakan bahwa beban kita terlalu berat. Mungkin ini sebuah gejala yang menandakan bahwa mungkin kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, marilah kita berhenti untuk mencari waktu untuk bersama dengan Tuhan di dalam keheningan dan doa. Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah dan memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Semoga kita mengalami shalom, damai sejahtera, oleh karena kita senantiasa dekat dengan Tuhan, sebagaimana Yesus dekat dengan Bapanya di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur Allah. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan oleh Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami dan berilah kami semua orang harapan. Ajarilah kami berdoa dan mengalahkan kejahatan berkat daya cinta kasih yang telah nampak di tengah kami
dalam diri Yesus Almasih yang sabdanya menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.